Gilliard. I got some motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Puspita Dewi dengan NIM 2003 20083. Saya di sini akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembibitan. Yang pertama itu faktor-faktor pengelolaan pembibitan. Itu ada 3 jenis, yaitu pemeliharaan jenis kecambah atau bibit unggul atau potensi produk tinggi. Yang kedua itu pemeliharaan bibit selama pembibitan, dan yang terakhir itu seleksi bibit. Tujuan dari pemilihan jenis kecambah itu adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemeliharaan kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B sampai KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih. Contoh produsen benih yang bersertifikat atau legitim: Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan atau PPKS Medan, PT London Sumatera atau Lonsum, PT Sofindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera, dan PT Tania Selatan. Yang kedua itu pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan itu adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan diantaranya yaitu baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah dating. Di situ kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Setelah itu pemeliharaan di pre-nursery, dan yang terakhir itu pemeliharaan di main nursery. Pemeliharaan di pre-nursery itu penyiraman yang dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kiricho. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi terhadap permukaan tanah di dalam baby bag tersebut. Selanjutnya itu pengendalian gulma dilakukan hanya dengan secara manual. Yang selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan itu dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk untuk melepaskan unsur hara secara terkendali. Selanjutnya itu penyiraman dengan larutan pupuk
harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery dengan tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Selanjutnya pemeliharaan di my nursery. Yang pertama itu penyiraman. Penyiraman itu dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokirico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang di ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam lager bag. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara lager bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat amifosat 480 AS dengan dosis 2-2,5 liter per hektar. Blanket nozzle yang digunakan adalah polybed kuning atau VLV 2000. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan lager bag. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK compound 6-4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK compound 12-12-7-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Selanjutnya itu pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Mestic MX 20-6-14 tambah 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke my nursery ditambah postur 30 gram NPK 15-15-64 pada umur 9 bulan. Yang selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit tanaman di pembibitan baik yang patogenik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Seleksi kecamba abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke my nursery. Di my nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan yang bentuk daun, dan kelainan daya tubuh. Selanjutnya itu penanaman kelapa sawit. Terbagi 3 yaitu pemancangan, yang kedua itu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, dan yang terakhir itu penanaman. Pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya itu memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam
sesuai dengan populasi yang direncanakan sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda. Drainase lapangan dan penanaman kacangan. Alat-alatnya yaitu kompas dan geopositioning atau sistem atau GPS, apnea level atau clinometer, kayu pancang, tali kawat. Yang kedua itu pembuatan lubang dan pemupukan lubang. Dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukuran atau mal. Tujuan memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah perserapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alatnya itu cangkul, alat pengukuran atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm. Yang ketiga itu takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Selanjutnya itu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanaman. Selanjutnya standar. Lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanaman idealnya itu adalah 90 cm x 90 cm x 60 cm atau minimal 60 cm x 60 cm x 60 cm. Selanjutnya itu tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil utara lubang. Selanjutnya itu dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain pada saat penanaman. Topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil pupuk ditaburkan secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram Rp per lubang tanam. Selanjutnya itu penanaman. Pelepasan layer jebek dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyangkan lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Selanjutnya itu permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Selanjutnya itu berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang ditimbulkan yaitu pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak orange, penyakit tajuk yang amat parah dengan helai pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Selanjutnya itu anak daun pada pelepah sempit memanjang, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Selanjutnya itu bertunas atau bercabang. Selanjutnya itu pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Yang kedua itu identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Gejala yang ditimbulkan yaitu buah pada tandan mengalami absorpsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil, pokok steril dan tidak berbuah. Kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama itu tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua itu suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga itu
penyinaran yang optimum. Yang terakhir itu tekstur tanah yang baik atau cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma sebagai berikut. Yang pertama itu pengendalian lalang atau semprot lalang atau whipping lalang. Yang kedua itu garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Selanjutnya itu bongkar tumbuhan pengganggu. Dan yang terakhir itu babat pakisan. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah itu terbagi 5. Yang pertama itu kacangan penutup tanah pada tanah rata. Yang kedua itu kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Yang ketiga itu keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Yang keempat itu tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flamigea sp pada tanah timbung. Yang terakhir itu pembuatan parit pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau cangkul maupun mekanis dengan menggunakan bulldozer atau ekskavator. Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali, dianjurkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pengendalian lalang tujuannya itu untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Cara-caranya yaitu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang sebagai berikut, yaitu kain katun yang berukuran 3x12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Penyapuan dimulai dengan batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah. Lalu dilakukan perhelai daun lalang, hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadi pengulangan whipping. Maka ujung lalang yang telah di whipping diputus sekitar 1 cm. Herbisida yang dipakai adalah glyphosate seperti imidazole 480 AS atau konsentrasi 1 sampai 1,3% plus sulfastat atau konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot spraying. Selanjutnya itu garuk piringan. Tujuannya itu untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk dengan standar piringan harus bersih dan jari-jari piringan setinggi 1 meter dengan umur 1 sampai 2 tahun, 1,5 meter, umur 2 sampai 3 tahun, 2 meter, umur 3 sampai 4 tahun. Caranya, piring digaruk bersih dengan alat garuk gulma yang terdapat pada pokok, dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar, demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya itu penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Tujuannya itu untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran
pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan, dan juga untuk mengurangi loses akibat berondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari Gurma. Caranya itu penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amifosate dengan dosis 250 sampai 275 cc per hektar dan amiron 1,5 cc per hektar. Rotasi penyemprotan 3 sampai 4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tujuannya itu untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air udara dan sinar matahari dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran pasar pikul maupun di gawangan. Caranya itu dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya itu pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya itu untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit. Bagi pokok kelapa sawit, standar yang harus dicapai antara lain gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Cara-caranya yaitu pakisan yang dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron 20 cc per hektar dan paraquat 375 cc per hektar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemupukan hama dan penyakit. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi 2 unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, apalagi kurang dikit saja dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, dan apabila kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Selanjutnya itu gejala kekurangan unsur hara. Nitrogen. Yang pertama itu daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda. Yang kedua itu daun pendek keras. Selanjutnya fosfor. Daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Yang kedua itu daun rumputan di sekitar tanaman warna ungu memanjang. Yang ketiga itu batang dan tandan mengecil. Selanjutnya itu kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Selanjutnya itu magnesium. Daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Yang kedua itu gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Yang terakhir itu gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya itu boron. Yang pertama itu ciri-cirinya ujung anak daun berbentuk pancing. Yang kedua itu terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Yang terakhir itu bagian ujung daun memendek.
Pengambilan contoh daun. Tujuannya yaitu ada 4. Yang pertama itu mendapatkan contoh daun yang mewakili. Yang kedua itu mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Yang ketiga itu melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Yang keempat itu panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Standarnya antara lain yaitu terbagi 3, yaitu pokok isu hard sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Yang kedua itu daun yang diambil adalah daun yang ke-17. Dan yang ketiga itu contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Cara pengambilan contoh daun yaitu yang pertama itu pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Yang kedua itu apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Yang ketiga itu potong daun ke-17 dengan dodos atau egreg yang tajam. Yang keempat itu ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Yang kelima itu ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda label sesuai dengan nomor pokok sampel. Selanjutnya itu isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Yang selanjutnya itu cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Selanjutnya itu buang lidi daun. Dan yang terakhir itu gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan itu bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya itu dengan cara-cara yang pertama, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Yang kedua itu ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Yang ketiga itu kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dulu. Selanjutnya itu jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit crown disease. Dan yang terakhir itu untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk bagian dalam atau atas piringan atau setengah lingkaran. Pemupukan dengan fosfor atau P, itu lubang tanam 0,25 sampai 0,5 kg per pokok 1 kali rotasi. Selanjutnya itu TMB 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. Selanjutnya itu TMB 2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. Selanjutnya itu TMB 3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umur 0 sampai 5 tahun dengan 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja dari umur 6 sampai 15 tahun 1,25 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua umur kurang lebih 15 tahun 1,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Caranya pada TBM atau TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus 1,5 atau 1/3 lebar piringan. Selanjutnya itu jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut.
TB umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. Selanjutnya itu TM umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Selanjutnya itu kalau ada pupuk yang menggumpal sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atas. Selanjutnya itu pupuk kalium atau K. Itu dengan cara pada TBM atau TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus, setengah atau sepertiga lebar piringan. Selanjutnya itu jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal sebaiknya dipecah terlebih dahulu. Selanjutnya itu untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian di dalam atau di atas. Pemupukan secara pupuk magnesium. Caranya itu pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus. Selanjutnya itu jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TBM umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalamnya, di dalam atau atas. Tujuan pengamatan yaitu mengetahui secara dini adanya hama penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Standar pengamatan. Yang pertama itu ambang toleransi. Yang kedua itu ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah. Yang terakhir itu tikus. Kurang dari 5% pohon yang terserang. Standar pengamatan. Yang pertama itu ambang toleransi. Yang kedua itu ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah. Yang terakhir itu tikus, kurang dari 5% pohon yang terserang. Cara pengamatannya, ambang toleransi dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangga hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Selanjutnya itu perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Selanjutnya itu hasil sensus dicatat dalam blanko. Pengamatan hama atau penyakit. Yang selanjutnya itu efektif tailing dilakukan apabila dari global tailing populasi sudah berada pada ambang bahaya. Selanjutnya itu pengamatan dilakukan pada satu pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semua ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global tailing. Selanjutnya itu ulat api atau ulat kantong.
Resiko yang ditimbulkannya yaitu memakan daun. Bila serangan berat tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun kurang dari 90% produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%. Produksi dapat turun sampai 20%. Sifat-sifat ulat api. Yang pertama itu siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Yang kedua itu kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun. Selanjutnya itu daun menghasilkan lebih dari 300 butir telur per ekor. Selanjutnya itu telur menetas setelah 4-7 hari. Selanjutnya itu ulat muda mulai makan dengan mengikis permukaan daun paling bawah. Sifat ulat kantong. Yang pertama itu larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Yang kedua itu ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Selanjutnya itu ulat jantan hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu terbentuk akan terbang mencari imago betina. Yang selanjutnya itu dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Cara pengendaliannya itu secara manual. Yang pertama itu pengutipan ulat atau larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil atau kurang dari 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Selanjutnya itu pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologis itu yang pertama memperbanyak semut angkrang yang merupakan predator. Yang kedua itu mengurangi kemungkinan terjadi kematian predator dengan menggunakan bahan kimia secara bijaksana. Yang ketiga itu menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Kalau secara kimia itu dengan cara penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Selanjutnya itu sebagai alternatif dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Selanjutnya itu tikus. Resiko yang ditimbulkan itu memakan buah pada serangan berat lebih dari 10 buah yang digigit per tandan. Dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Sifat-sifatnya itu pada musim hujan tikus tinggal di atas pohon, pada musim kemarau bersembunyi pada tumpukan pelepah. Yang kedua itu masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Selanjutnya itu umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Cara pengendaliannya yaitu dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang. Yang kedua itu dilakukan dengan cara pengumpanan atau racun. Yang ketiga itu umpan atau racun diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpulan dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Selanjutnya itu kumbang tanduk. Itu resikonya yang pertama itu dalam keadaan serangan ringan melepas daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Dan apabila menyerang atau merusak titik tumbuh tanaman akan mati. Sifat-sifatnya itu menyerang tanaman muda di lahan yang baru, diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Dan kumbang tanduk bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa. Pengendaliannya itu dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan penanaman kacang penutup tanah, terutama Mucuna sp. Selanjutnya itu penyakit busuk tandan buah. Resikonya itu menyebabkan busuk buah dan buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya itu disebabkan oleh cenderung marasmim palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dengan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuh epifit.
Selanjutnya itu penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Selanjutnya itu terlihat cendawa berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 tahun, 4 bulan. Dan yang terakhir itu menyerang tandan buah yang terbawah. Cara mengendaliannya itu melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk membuah dan membakar buah serta bunga yang busuk. Selanjutnya tuh penyakit tajuk. Penyakit fisiologis yang disebabkan oleh faktor genetik dan helaian daun melengkung dan berputar ke bawah. Pada gejala berat, daun kelapa sawit membusuk dan mengering. Resikonya itu tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Dan batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Cara pengendaliannya yaitu lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Dan jangan berikan pupuk urea pada tanaman yang diserang. Rotasi dilakukan tergantung populasi dan tingkat serangan. Sifat-sifatnya itu menyerang tanaman yang belum menghasilkan. Yang kedua itu melepas yang muncul tidak membuka sempurna dan menjadi bengkok-bengkok. Yang ketiga itu pada daun yang belum membuka terlihat membusuk yang berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah. Yang keempat itu anak daun jadi terputus lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya. Dan yang terakhir itu serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Selanjutnya itu busuk pucuk. Yang pertama itu daun tombak busuk dan layu pada kelapa sawit umur 4 tahun. Dan racis melengkung dan anak daun melidi pada bibit umur 15 bulan. Resikonya pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali tetapi daun menjadi tidak normal. Dan jika serangan mencapai titik tumbuh, tanaman bisa mati. Cara pengendaliannya itu bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Dan pada serangan berat sebaiknya tanaman ditumbangkan dan diganti apabila masih memungkinkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perawatan, parit, dan panen atau potong buah. Perawatan parit tujuannya itu untuk dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun ke luar kebun dengan lancar. Dengan demikian kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Standar adalah dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Juga kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air, yaitu dengan cara-caranya membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi untuk menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi untuk mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkan air dari suatu areal ke areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya itu panen atau potong buah. Tujuannya adalah untuk memotong dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman dengan standar kriteria matang. Panen adalah satu brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Caranya itu adalah potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat atau dodos untuk pokok rendah dan egreg untuk pokok yang tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak 40%
Gagang tandan dipotong mepet panjang, gagang maksimum 2 cm tandan, dan brondolan diangkut ke TPH, tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang tinggi di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2. Bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alatnya itu dodos, egrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong, ganco, rotasi 7 hari sekali kembali ke seksi kepemotongan buah yang sama. Produktivitas hasil TBS per hektar. Yang pertama itu produktivitas hasil panen TBS per hektar atau per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun. Jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Selanjutnya itu produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan potong buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga kerja potong buah yang tersedia. Selanjutnya itu tunas pokok. Tujuannya itu untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan. Untuk mencegah perkembangnya penyakit dengan standarnya adalah sanggo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Alat-alatnya itu dodos untuk ditanaman umur kurang lebih 8 tahun. Untuk egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih. Dan kampak itu untuk memotong gagang panjang. Rotasi yang dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Caranya itu pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Selanjutnya itu pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Selanjutnya itu jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti lebih berbahaya akibatnya dari serangan ulat api dan ulat kantong. Apabila pelepah dibuang lebih dari standar dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama itu pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Selanjutnya itu pembentukan TBS tidak sempurna. Selanjutnya itu kematangan TBS tidak merata. TBS yang berbentuk menjadi busuk. Dan yang terakhir itu tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan.